cantik dan ganteng-ganteng yang Lause sayangi. Niman Hauma, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Lause berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Ya, baik anak-anak Lause, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini ya, kita masih belajar online dari rumah, belum bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan masih memberikan kita kesempatan untuk belajar ya. Oleh karena itu, mari tetap semangat ya, tetap bersukacita walaupun belajar masih di dalam rumah ya. Baik anak-anak Lause, hari ini kita kembali mau belajar bahasa Mandarin ya. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Bagaimana sih huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu ya? Mungkin kita sering mendengarkan bahasa Mandarin ya, kalau orang-orang mengucapkannya kedengarannya sangat sulit, namun ketika kita belajar pasti kita mengetahuinya dan kita akan mampu mengucapkannya ya. Oleh karena itu anak-anak Lause, di tahun yang baru ini mari berikan hati yang baru, semangat yang baru untuk belajar bahasa Mandarin, khususnya tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Penasaran kan bagaimana huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu? Oke, oleh karena itu berikan konsentrasi yang penuh, mari kita simak video yang berikut ini. Cantik dan ganteng-ganteng yang Lause sayangi. Niman Hauma, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Lause berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan selalu ya. Ya, baik anak-anak Lause, walaupun dalam situasi pandemi seperti ini ya, kita masih belajar online dari rumah, belum bisa bertatap muka secara langsung ya, tapi kita masih bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan dan masih memberikan kita kesempatan untuk belajar ya. Oleh karena itu, mari tetap semangat ya, tetap bersukacita walaupun belajar masih di dalam rumah ya. Baik anak-anak Lause, hari ini kita kembali mau belajar bahasa Mandarin ya. Khususnya hari ini kita akan belajar tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Bagaimana sih huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu ya? Mungkin kita sering mendengarkan bahasa Mandarin ya, kalau orang-orang mengucapkannya kedengarannya sangat sulit, namun ketika kita belajar pasti kita mengetahuinya dan kita akan mampu mengucapkannya ya. Oleh karena itu anak-anak Lause, di tahun yang baru ini mari berikan hati yang baru, semangat yang baru untuk belajar bahasa Mandarin, khususnya tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Penasaran kan bagaimana huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu? Oke, oleh karena itu berikan konsentrasi yang penuh, mari kita simak video yang berikut ini. Huruf-huruf dalam bahasa Mandarin. Bagaimana huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu? Huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ada dua jenis. Yang pertama untuk tulisan, yaitu berupa huruf aksara China atau huruf aksara Mandarin. Yang kedua ada berupa pengucapan atau percakapan conversation dalam bahasa Mandarin, yaitu menggunakan huruf konsonan dan vokal. Dan saat ini kita hanya menggunakan huruf-huruf pengucapan dalam bahasa Mandarin untuk percakapan atau conversation saja dalam bahasa Mandarin, yaitu terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal. Nah, di sini kita dapat melihat ada tabel tentang huruf-huruf konsonan dalam bahasa Mandarin ya. Ada apa saja itu? Ini ada huruf B tulisannya, namun bacanya bukan B, tapi po ya. Kemudian ini huruf P tulisannya tapi bacanya po. Ada anginnya ya, beda dengan yang tadi di atas. Po, yang ini yang kedua ada anginnya, ada hanya. Kalau ini tangan kita boleh rasakan, dekatkan dengan mulut, akan terasa anginnya hanya po ya, demikian ya. Kemudian ini huruf M tulisannya tapi bacanya mo ya, sekali lagi M tulisannya bacanya mo. Kemudian ini F tulisannya tapi bacanya fo.
Sekali lagi, F tulisannya bacanya fo. Kemudian ini D tulisannya tapi bacanya te. D tulisannya tapi bacanya te. Ini N tulisannya tapi bacanya ne. Ini L tulisannya tapi bacanya le. G tulisannya tapi bacanya ke. Ya, sekali lagi ke. Kemudian ini ada huruf K tulisannya tapi bacanya ke, ada anginnya ya, ke. Ini ada H tulisannya tapi bacanya he. Kemudian ini ada huruf J tulisannya tapi bacanya ci. Kemudian Q tulisannya tapi bacanya ada anginnya nih ya, ci. Kemudian ini X tulisannya bacanya si. Z tulisannya tapi bacanya c. Ini ZH tulisannya tapi bacanya c. Kemudian ini huruf C saja tapi bacanya c. Ini S tulisannya tapi bacanya bukan S tapi se. Ini CH tulisannya tapi bacanya sh. SH tulisannya tapi bacanya sh. Ini R tulisannya tapi bacanya r. Ya, demikianlah huruf-huruf konsonan dalam bahasa Mandarin. Ya, ada cukup banyak huruf-huruf konsonan dalam bahasa Mandarin, beda ditulis, beda cara bacanya. Kita lanjut. Sekarang kita lihat huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Ada apa saja huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin? Sama seperti bahasa Indonesia, huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin ada A, I, U, E, O, 5 huruf saja ya. Tapi kalau huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin lebih dari 5 ya. Yang pertama ada A tulisannya bacanya juga tetap A ya. O tulisannya bacanya juga O. Ada E tulisannya tapi bacanya bukan E tapi E. I tulisannya bacanya I. U. Nah, ini U di atasnya ada tanda titik 2, bacanya itu bukan U. Ya, ini namanya U mata ikan, bacanya agak-agak mau ke I, agak-agak mau ke U. Ya, I. Ya, bibir seksi dia ya. I. Demikian ya. Kemudian ada huruf I, A, UI, AU, O, IU, IE. Nah, ini juga U mata ikan dan E itu bacanya bukan W ya, tapi kayak agak mau muntah kayak ya, tapi jangan sampai muntah ya. Iya. Ya, sekali lagi iya. Kemudian ada huruf R, an, en, in, un. Nah, ini juga U mata ikan dan N bacanya in. Ya, sekali lagi in. Oke, kemudian ada ang, eng, ing, ong, begitu ya. Ini adalah huruf-huruf vokal dalam bahasa Mandarin yang akan digunakan nanti bersama dengan huruf konsonan untuk membentuk suatu kata atau kalimat ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini kita lihat ada contoh beberapa kata terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf D huruf konsonannya dan A huruf vokalnya. Huruf D dibaca T ya, dan huruf A bacanya A. Maka DA bacanya bukan da, tetapi dalam pelafalan bahasa Indonesia ini dibaca ta gitu ya. Bacanya ini TA, bacanya bukan da tapi ta. Dia ini menggunakan nada, nanti di sesi berikutnya kita akan belajar nada. Jadi nada 4 bacanya dipukul ya, ta gitu ya. Kedua ada TA, artinya dia laki-laki. Kata ta di sini terdiri dari huruf konsonan dan vokal, yaitu huruf T huruf konsonannya dan A huruf vokalnya. Huruf T bacanya T dan huruf A bacanya A ya, maka TA bacanya tha dalam pelafalan bahasa Indonesia ya.
Kemudian nomor 3 itu ada contoh pu, artinya tidak. Kata pu di sini terdiri dari huruf konsonan dan vokal, ya, yaitu ada B huruf konsonannya dan U huruf vokalnya. Huruf B dibaca po, po, dan huruf U bacanya U, maka BU bacanya pu dalam pelafalan bahasa Indonesia, bukan po u ya, tapi pu pu ya. Lanjut. Ada contoh selanjutnya yaitu kata sia, artinya bawah ya. Kata sia itu terdiri dari huruf konsonan dan vokal ya, yaitu huruf X atau huruf X huruf konsonannya ya, dan ada 2 huruf vokalnya yaitu huruf I dan A. Huruf X dibaca si dan huruf I dibaca I dan A ya. Maka kata XIA itu bukan dibaca XIA tapi dibaca sia ya. Kemudian yang kedua ada kata shang, artinya atas. Kata shang ini juga terdiri dari huruf konsonan dan vokal ya, yaitu ada huruf SH tulisannya, itu huruf konsonannya, dan ang huruf vokalnya. Huruf SH dibaca sh dan ang dibaca ang, maka kata shang dibaca shang ya. Yang terakhir ada kata hao, artinya baik. Kata hao ini juga ada huruf konsonan dan huruf vokal ya di dalamnya ya. Huruf h huruf konsonannya dan huruf ao huruf vokalnya ya. Huruf h dibaca he dan ao dibaca ao, maka hao dibaca hao, bukan heao ya, tapi heao tambah he tambah ao dibaca hao. Oke, 我希望你们明白吧. Seharap kalian mengerti ya. Boleh diulang-ulang, dilihat lagi slide-nya apa aja huruf konsonan, huruf vokal, kemudian bagaimana pembentukan suatu kata yang terdiri dari huruf konsonan dan huruf vokal ya. Semangat selalu ya, pantang mundur, sering berlatih, sering mendengar, lama-lama pasti bisa. Oke, terima kasih semuanya. Ciao, semangat. Dan ini kita baca ada suatu kalimat yang sangat bagus untuk memotivasi kita semuanya lebih maju lagi, lebih bersemangat lagi di dalam belajar bahasa Mandarin. 人生有如高空走索，应专心一意往前看，向前走，不要回头空懊恼。什么意思呢？ Apa artinya? What's the meaning of that? Kehidupan manusia bagaikan meniti tali di angkasa, harus memusatkan perhatian, memandang ke depan, serta terus melangkah maju. Jangan menoleh ke belakang yang hanya akan menimbulkan kerisauan. Life is like walking on a tightrope. Walk straight ahead and concentrate on what's in front of us. To keep looking back does us no good. 谢谢, thank you. Anak-anak Laoshi yang Laoshi sayangi, bagaimana baru saja kalian sudah menyaksikan video tentang huruf-huruf dalam bahasa Mandarin ya. Kalian sudah mengenal huruf-huruf dalam bahasa Mandarin itu ada apa saja dan bagaimana mengucapkannya ya. Nah, kita sekarang belajar Mandarin conversation ya, artinya percakapan dalam bahasa Mandarin ya. Oleh karena itu, jangan ragu, jangan malu untuk sering-sering mengucapkannya, bercakap-cakap dalam bahasa Mandarin ya. Khususnya saat ini mengucapkan huruf-huruf yang telah kamu ketahui, yang telah kamu pelajari dalam bahasa Mandarin. Mungkin tidak ada teman atau saudara yang diajak di rumah dalam bahasa Mandarin untuk mengucapkan dalam bahasa Mandarin ya. Kalian boleh hubungi Laoshi ya untuk mengucapkannya dalam bahasa Mandarin, berkata-kata dalam bahasa Mandarin sehingga semakin terbiasa, semakin baik ya percakapanmu dalam bahasa Mandarin. Oke, Tacia, terima kasih semuanya ya. Semangat terus belajar bahasa Mandarinnya. Jika ada pertanyaan boleh hubungi Laoshi, dan salam sehat. Tuhan memberkati. Cai Cian, bye bye.